tumapan sidon adi hangoluani asal-asal baju pangita dimba nuagi jangi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan, sumber kehidupan yang semakin membekali kita, yang mengajarkan kita tentang jalan yang benar dan sikap yang benar. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Tuhan memberkati, menyertai kami, sehingga kami bangun di pagi hari ini. Kami akan memulai langkah kami. Biarlah Tuhan memberkati kami, dan melalui firman yang kami dengarkan, biarlah firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Di dalam nama Anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ope, hamu akadongaku nahina holongan, marsi hohot, jala somu bauba mahamu, jala lam sumurung matotong di bagasan ulaun ni Tuhani. Aidi boto hamudo, dang magopo halo jamuna di bagasan Tuhani. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ada beberapa sifat dan respon manusia terhadap kebenaran hidup. Pertama, ada manusia yang betul-betul sangat memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan adalah nomor satu baginya. Sehingga apapun yang dia kerjakan atau aktivitas apapun yang dia lakukan dalam kehidupannya setiap hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Tuhan selalu nomor satu. Dia tidak akan pernah menggadaikan Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Ataupun dia tidak akan pernah menjadikan Tuhan nomor dua. Karena Tuhan adalah hal yang paling penting dalam hidupnya. Itu ada. Dan dia sangat serius terhadap hal ini. Tetapi ada juga orang yang menjadikan Tuhan ini bukan nomor satu. Bahkan mungkin juga bukan nomor dua. Sehingga ya hari ke hari, tahun demi tahun, dia akan menganggap peribadahan, hubungan dengan Tuhan ini tidak menjadi hal yang prioritas. Dia akan sibuk dengan pekerjaannya, dia akan sibuk dengan pencariannya dalam hidupnya. Yang ketiga, mungkin ada orang yang suam-suam kuku, terkadang datang kepada Tuhan, tapi terkadang menjauh dari Tuhan. Dan seperti itulah seterusnya dan uniknya. Pasti ada dasar seseorang membuat dia bertahan. Orang yang setia kepada Tuhan, dia merasakan berkat dalam kehidupannya. Dia merasakan perbuatannya itu berbuah manis. Demikian juga sikap yang kedua tadi. Dia bertahan di situ karena dia merasakan buah yang manis. Aku tidak datang kepada Tuhan, tapi jujur, aku lebih sukses daripada mereka yang beribadah. Aku tidak pernah berdoa, tapi aku lebih berbahagia daripada mereka. Aku bisa kaya raya, aku bisa tersenyum, aku bisa makan enak. Hidupku jauh lebih baik daripada mereka yang selalu beribadah. Itu yang membuat mereka bertahan. Yang ketiga juga yang suam-suam kuku. Aku datang beribadah kepada Tuhan. Hidupku biasa-biasa saja.
Tetapi ketika aku menjauh dari Tuhan, Tuhan juga tidak menghukum aku begitu saja, sehingga dia nyaman dengan hal itu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, yang manakah cara hidup kita di pagi hari ini? Jujur kita katakan, seseorang tanpa Tuhan pun dia bisa kaya raya. Seseorang tanpa belajar keras pun dia bisa dapat nilai bagus. Seseorang tanpa beribadah, tanpa berdoa pun dia bisa memiliki pekerjaan yang baik. Dan itu nyata. Meskipun kita melihat realita ini ada, sekarang kita ditanya, bagaimana tanggapan kita terhadap mereka? Bagaimana tanggapan kita terhadap orang yang setia dengan Tuhannya? Atau jangan-jangan kita akan cemburu dengan mereka yang tidak datang kepada Tuhan tapi hidupnya luar biasa. Kita membandingkan kesetiaan kita kepada Tuhan, proses kita bersama Tuhan, kita bandingkan dengan mereka yang tidak datang kepada Tuhan. Kita berkata, mengapa ya aku setia kepada Tuhan tapi hidupku biasa-biasa saja. Sedangkan mereka yang tidak pernah beribadah, hidupnya luar biasa. Setiap minggu pakaiannya berganti, setiap tahun liburan entah kemana. Inilah yang membuat kita tidak setia terhadap apa yang kita imani. Inilah yang membuat iman kita itu akan semakin goyah dan pada akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Paulus berkata kepada jemaat Korintus dan kepada kita, apa yang sudah kita imani, kebenaran yang sudah kita ketahui, mari kita pertahankan. Dan jangan kita mau goyah dan jangan mau kita tinggalkan. Karena kita tahu bahwa kehidupan ini tidak hanya sebatas mencari harta, tidak hanya sebatas mencari kesenangan. Ada sesuatu di dalam hidup ini di luar kendali manusia, di luar kemampuan manusia. Sehebat apapun manusia bisa mengumpulkan harta di dunia ini, percayalah, dia tidak punya kemampuan untuk mencari kebahagiaan. Dia tidak punya kemampuan untuk mencari berkat. Dia tidak punya kemampuan untuk menjadikan anak-anaknya terberkati di perantauan. Dia tidak punya kemampuan. Itu hanya ada di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari jangan pernah iri terhadap mereka yang hidup berkelimpahan dengan cara yang tidak benar. Tuhan membiarkan itu terjadi. Tetapi Tuhan juga mengajarkan kepada kita ada jalan yang benar. Ada jalan yang terbaik, yaitu Kristus. Tetapi ini juga sangat penting bagi kita. Kita sudah mengenal Yesus sebagai jalan kebenaran. Tuhan sudah mengajarkan jalan terbaik kepada kita. Tetapi tidak cukup hanya mengetahui. Mari berdiri teguh, jangan goyah. Ini adalah hal yang sangat penting. Kita mungkin pernah bertemu atau bersahabat dengan orang-orang yang berbeda agama, berbeda suku. Mereka menghargai kita dan iman kita karena mereka melihat kita setia. Karena mereka melihat kita tidak pernah goyah dan mereka menghargai keimanan kita. Tetapi bagaimana ketika kita bersahabat dengan orang yang berbeda keyakinan, tetapi kita sendiri pun tidak menghargai keyakinan kita, tidak menghargai doa kita, maka mereka pun tidak akan mengenal kita sebagai orang yang setia. Mereka juga akan mengatakan, kamu sendiri tidak menghargai imanmu, tidak menghargai Tuhanmu. Tetapi kita pasti pernah bertemu dengan orang yang mengatakan, kamu tidak beribadah, kamu tidak ke gereja, padahal dia bukan orang Kristen. Tapi karena dia tahu kita orang yang setia, orang yang tidak pernah goyah, dan dia menghargai kita. Demikian juga kita menghargai orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, kita mengenal Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat. Maka mari tetap setia kepada Tuhan itu. Mari tetap mempertahankannya. Kalimat terakhir yang sangat indah dikatakan seperti ini. Dang magopo halojau muna di bagasan Tuhani. Paulus, orang yang merasakan berkat Tuhan, dia berkata, pekerjaanmu tidak sia-sia. Percayalah, kesetiaanmu itu kepada Tuhan
tidak sia-sia, tidak akan mengecewakan. Tidak ada orang yang kecewa kepada Tuhan ketika dia betul-betul menghidupi firman itu. Mungkin hasilnya tidak kita terima sekarang. Tidak seperti memakan cabai, kita minta kepada Tuhan langsung Tuhan berikan. Tetapi percayalah, setiap usaha di hadapan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Tetapi kita pengkhotbah mengatakan, setiap usahamu yang tidak dekat kepada Tuhan itu adalah usaha menjaring angin, usaha yang sia-sia. Seorang soldadu yang membunuh Yesus, dia berkata, betullah dia anak Tuhan. Dia menjadi percaya karena melihat keteguhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai jalan yang benar. Demikian juga bagaimana kita bisa menjadi berkat, itu hanya karena kita bisa menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Kita bisa menjadi contoh yang benar dalam bertutur kata, dalam bersahabat, dalam berumah tangga. Orang yang berkata, benarlah dia orang Kristen, benarlah dia orang yang beriman, memang patut untuk diteladani. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini firman-Mu mengingatkan dan menyadarkan kami agar kami tetap berdiri teguh dalam iman kami. Biarlah Tuhan perjalanan hidup kami tetap mengikut Engkau. Kami tidak goyah, kami tetap berdiri teguh. Agar kiranya kami tetap setia sebagai orang beriman. Berkati dan mampukan kami Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.